Oke, salam sukses teman-teman pengusaha. Saya Ade Febrianto dan Saya rekan Bagus. kami dari Media Java Nusa. Dan hari ini tema kita apa nih? Berkarya bersama Media Java Nusa. Wah, menarik ya kan, dari judulnya udah menarik. Nah, ngomong-ngomong mau berkarya ini gimana Mas Bagus perkembangan UMKM yang ada di Indonesia nih Mas Bagus nih? Tentunya kan kita nggak terlewat dengan situasi saat ini. Situasi corona ya. Corona yang benar-benar buat para UMKM itu sangat menakutkan. Menakutkan, betul banget. Tapi sebenarnya ya sebenarnya nggak semenakutkan itu. Tapi kalau kita bisa melihat sisi positifnya, itu ada beberapa UMKM deh. Dengan pandemik ini justru malah mereka naik. Malah naik. Iya. Jadi tapi bukan berarti mereka mendoakan pandemik ini terus lanjut. Terusan enggak kan gitu. Karena ya. akhirnya banyak korban dari segi ekonomi ya. Semua berdampak negatif. Negatif. Nah, tapi itu. pasti di balik itu pasti ada positifnya. Dan tentunya dari usaha yang ada saat ini yang dikelola oleh Media Java Nusa juga ternyata malah up ya, up sekali, malah up gitu banget ya. Jualannya malah bagus. Yang lain mereka istilahnya udah pasrah dengan situasi, gitu kan, bahkan sampai merumahkan karyawannya. Di Media Java Nusa, bahkan di situasi yang kemarin itu kita malah menambah karyawan lagi. Oke, berarti ini itu sisi positifnya di situ. Sisi positif berarti mengindikasikan bahwa UMKM walaupun diterpa corona ini masih tetap jalan karena kan ditambah pemerintah memberlakukan online. Betul, semuanya segala online, semuanya nggak boleh harus take away, kemudian harus nggak boleh makan di tempat dan harus beli secara online. Kan online akhirnya memang sekarang menjadi pilihan pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi pandemi corona. Makanya di sini kebanyakan produk-produk UMKM dan tentunya dari Mas Bagus sendiri pemilik Media Java Nusa ini omsetnya malah naik di masa pandemi ini. Naik sekali. Naik sekali ya. Naik berapa persen tuh Mas Bagus? Kita kemarin itu sampai 200%. Wih, gila. Dari sebelumnya gitu kan. Karena 200%. Kan gini, biasanya itu kalau kita melihat treatment sebelumnya menghadapin lebaran ya dan menghadapin tahun ajaran baru, itu kan biasanya treatment tahunan itu menurun. Tapi dikala kemarin kita menghadapin Covid, itu ya di luar dugaan, ternyata naiknya justru malah naik ya. Jadi di luar perkiraan. Jadi di saat kalau setiap tahun itu progres atau penjualan Media Java Nusa yang masuk itu kalau di masa-masa lebaran justru turun, maka tahun ini malah justru naik berkali-kali lipat 200% tadi malah kenaikannya. Berarti itu mengindikasikan memang produk-produk usaha UMKM khususnya ini naik ya di masa pandemi. Dan memang Media Java Nusa ini konsentrasinya kepada produk-produk UMKM Mas Bagus. Ya, ini sebenarnya kan ujian juga ya buat para UMKM deh ya. Kenapa gitu tuh? Ya, sekarang gini, benar-benar mereka harus bisa membuktikan diri. Gitu kan. Di kala pandemik ini mereka penjualan naik. Nah, yang terpenting adalah setelah ini semua nanti terlewatin, bagaimana cara mereka bisa mempertahankan. Oke, berarti artinya gini, artinya emang apakah semua produk UMKM itu naik atau tertentu? Tertentu sih. Tertentu juga, tetap tertentu. Ya, memang produk-produk tertentu akhirnya naik, produk-produk UMKM yang lain juga turun. Ya. Nah, berarti ini kan berarti pelajaran juga nih. Kira-kira buat teman-teman UMKM yang lain, akhirnya ini kan masih corona nih Mas Bagus. Betul. Nah, gimana nih supaya ini pasti teman-teman pengusaha yang ada di rumah pasti sedang bingung. Mungkin kalau yang produk usahanya naik ya syukur alhamdulillah kan. Di saat orang sedang susah justru malah dia naik. Nah pertanyaannya buat yang justru nggak naik nih Mas Bagus tadi. Kemarin karena ada beberapa yang kemarin order ke Java kemasan. Nanti aja deh saya nyetaknya nunggu kondisi stabil dulu. Ada yang saya lihat beberapa pelaku usaha tuh seperti itu Mas Bagus. Ya, gimana? Sebenarnya kan kalau info-info dari para pelaku UMKM di daerah-daerah gitu kan memang nggak semua berdampak positif, ada juga berdampak negatif gitu pasti penjualan turun. Terutama mereka yang hanya mengandalkan jualan di tempat toko oleh-oleh. Oke, betul. Di tempat wisata, tempat-tempat destinasi wisata di Indonesia dimanapun juga gitu kan. Nah itu kan mereka melakukan kebijakan tutup. Betul. Sehingga ya mau gimana lagi, gitu kan. Pusat-pusat oleh-oleh juga akan mengikuti aturan pemerintah daerah. Oke, betul, gitu kan. betul. Nah, pasti ada pertanyaan dong, loh, yang naik yang mana kan gitu. Nah, kita kembali lagi ke selera masyarakat Indonesia deh. Gimana Mas? Masyarakat Indonesia tuh senang sama makanan-makanan yang instan. Betul. Nah, siap saji gitu instan. Kayak gini kayak bakso aci gitu ya Mas Bagus ya. Iya, dan
banyak lagi sebenarnya. Jadi intinya para UKM itu harus jeli melihat perkembangan yang ada dengan situasi apapun mereka jeli harus melihat tren yang ada dan akhirnya jangan terlalu monoton begitu aja. Mereka terlalu percaya diri dengan situasi sebelumnya sehingga menghadapi situasi sekarang mereka akhirnya down. Jadi bisa dibilang pelaku usaha UMKM yang kemarin naik justru di masa pandemi adalah yang mungkin secara dari awal dia mainnya online, bener nggak Mas Bagus? Betul. Oke, bisa ada kesimpulan itu. Jadi produk apapun kalau emang dari awal dia bikin backgroundnya atau masanya atau marketnya dia sudah biasa main online, akhirnya pasti mengambil momentum ini dengan baik. Itu kemarin ada pertanyaan itu, mereka coba konsul ke saya, mereka menanyakan gitu kan mengenai situasi di media Javanusa. Saya bilang, oh ini lagi bagus banget gitu kan. Kok bisa Mas? Iya, saya juga nggak tahu sebenarnya gitu kan. Akhirnya menjelaskan bahwa ya intinya mungkin yang naik itu yang bisa online. Yang bisa online. Gitu. Sebetulnya nih si teman saya yang di Lampung ini dia sebelumnya tuh penjualannya tinggi deh. Dia banyak online, offline? Dia cenderung dia punya toko online, toko oleh-oleh gitu kan. Dan di daerahnya itu merupakan daerah wisata yang mungkin sangat oke lah gitu kan. Sehingga dengan berjualan di toko oleh-oleh udah dirasa udah cukup memadai. Dia terlenanya di situ deh. Sehingga karena penjualan udah tinggi, sehingga tidak berpikir untuk kapan dia harus mulai online. Berarti memang ini menjadi masalah setiap pelaku usaha yang ada di Indonesia, Mas Bagus ya. Ya itu juga kan akhirnya di setiap undangan-undangan yang di seminar atau pelatihan, nah itu yang harus selalu kita obrolkan. Akhirnya kalau bisa dibilang berarti online ini kita mengacu kepada digital marketing bahasanya seperti itu. Digital marketing mereka harus memahami dulu. Yes, berarti pelaku usaha UMKM yang ada saat ini sebetulnya kalau dibilang nih Mas Bagus nih, lebih banyak yang sudah memang fokus kepada digital marketing atau main online atau yang akhirnya justru lebih banyak offline. Nah, ini kan kita kembali lagi ke usia para pelaku ya. Yes, ya, betul. Kalau usia-usia yang mungkin anak-anak milenial cenderung mereka akan online. Karena mereka itu sensitif sama teknologi, mereka update segala macam, ada app baru mereka ngikut segala macam. Nah ini ada fenomena yang unik. Nah masyarakat Indonesia, terutama para UKM, untuk dia bisa melakukan promosi di YouTube, gitu kan? Mereka itu berargumen bahwa itu sangat sulit. Yes, betul. Gitu ya memang kalau dilihat dari kondisi Indonesia yang mungkin kalau dibilang belum melek teknologi, Mas Bagus. Nah, tapi kenapa begitu hadirnya TikTok itu cepat banget, lebih kenceng. Iya, karena memang TikTok itu dilahirkan dengan durasi, kita nggak promosi ya, gitu ya, dengan durasi video yang sangat pendek. Betul. Gitu loh. Dan rata-rata mereka mainnya juga HP kok, bukan peralatan yang profesional. Pakai handphone biasa udah bisa. Itu. Nah justru itu malah rame TikTok. Nah, padahal mereka harus bisa jeli gitu kan. Kalau mereka merasa kesulitan di YouTube, mereka harus butuh pembelajaran yang banyak ya. Cobalah di aplikasi video yang dengan durasi pendek. Durasi pendek TikTok itu contohnya. Iya, berarti ini memang kalau dibilang Indonesia kurang melek teknologi juga nggak tepat. Enggak juga karena banyak juga tuh orang-orang tua yang menggunakan TikTok untuk saat ini. Iya, tapi kan cenderung untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah promosi untuk gitu kan. Dan itu juga nggak harus bayar kan. Itu kalau naik malah kita yang dibayar ya nggak? Betul. Oke, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa memang akhirnya untuk saat ini dan ke depan mungkin setelah pandemi ini selesai, maka digital marketing atau online ini adalah menjadi salah satu cara untuk menjual. Betul, tetapi juga ini ya tetap istilahnya kan amunisi terakhir di produk itu adalah di kemasan. Mereka berani nggak kan? Berarti artinya gini, tidak cukup menjual di lewat digital marketing, tidak cukup dia punya produk yang bagus, tetapi ternyata yang terakhir adalah kemasan. Kenapa Mas Bagus kemasan? Iya, sekarang gini, di era aluminium foil, paper foil atau paper metal ini kan sebenarnya masih baru ya. Sehingga kalau kita lihat situasi di Indonesia itu dari ratusan ribu UKM di Indonesia itu nggak lebih dari 5% yang menggunakan kemasan ini. Berarti sedikit yang sangat sedikit gitu kan. Kenapa alasannya Mas Bagus? Ya pertama karena ketidakpahaman mereka. Berarti gitu kan? Mereka cenderung berpikir yang mudah dan mudah. Gitu. Ini kemarin kita
datang ke salah satu kota di Jawa Timur, tepatnya di Malang, Dek. Oke. Nah, di situ ada daerah Batu. Nah, saya datangin ke beberapa Itu UMKM, tempat wisata pasti daerah Batu. Iya, tempat wisata oleh-oleh itu kan. Produk mereka itu bagus-bagus, Dek. Gitu loh. Mereka benar-benar ciri khas daerah tersebut. Cuma yang satu disayangkan, nggak ada yang menggunakan kemasan ini. Wih, seriusan itu, Mas? Gitu. Dari semua Nggak ada etalase satupun. tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Nah, Masih akhirnya menggunakan kita kemasan datangin biasa. seorang teman. Kebetulan dia mempunyai keripik buah bermacam-macam. Kita coba tanyakan kenapa gitu kan. Ya karena mereka merasa bahwa loh aku dengan seperti ini aja sudah laku lah ini statement ini. Mindsetnya yang penting udah laku ya, udah akhirnya laku. udah gitu. Gitu Artinya loh. memang tidak ngejar lagi sesuatu Dia yang tidak melihat situasi di luar seperti apa, persaingan di luar seperti Betul, apa, betul. gitu kan. Ya logika kita, mereka dengan berani membuat kemasan seperti ini, penjualan bukan hanya sudah laku, tapi akan lebih laku lagi. akan lebih laku. Jadi mindset mereka, saya udah laku nih gitu. Padahal sebetulnya kalau mereka dirubah kemasannya, brandingnya lebih bagus, mungkin bisa 2, 3, 4 kali lipat bahkan lebih. Betul. Oke. Dan itu di Malang ya, sebuah kota wisata ada di Surabaya, Mas Bagus ya berarti ya? Di pinggiran Surabaya. Pinggiran Surabaya. Malang itu kan kabupaten kota. Kabupaten kota yang padahal sebetulnya sama halnya dengan Bandung ya. Bandung kan ibu kota provinsi. Berarti, orang Jakarta dia larinya ya ke Malang, kemana lagi kan gitu. Tempat wisata tapi punya produk bagus tapi kemasannya masih yang biasa pakai stiker itu. Itu faktor murni karena ketidaktahuan mereka dan yang unik. Mereka itu melihat kemasan seperti ini tuh mereka tahunya dibikin di pabrik deh. Iya betul. Memang seperti itu Mas, mindset kita pun kalau mungkin orang awam pada umumnya kalau bikin seperti ini ya di pabrik. Dan jumlahnya harus banyak. Iya, mereka modalnya harus gede, pasti ngedrop. Awal yang harus dikasihkan tuh udah pasti gede banget. Pasti gede banget dan nggak akan nggak perlu kan seperti itu. Oke. Nah, jadi akhirnya secara nggak langsung kita coba mereka ngedukasi dan mereka terheran-heran deh. Waduh, aku baru tahu ini, kan gitu. Heran ya. Padahal dengan harga yang hampir mirip, tapi kemasannya bisa seperti kemasan industri ya. Ya kita lebih pede lah. Dia kan mau main di supermarket modern atau bahkan untuk ekspor gitu kan. Ini kan udah sangat layak ya. Udah sangat layak. Bahan yang kita gunakan tuh juga sudah standar nasional. Oke, ini udah standar. Ini pasti udah nggak mungkin bocor atau karena kan kemasannya tidak hanya sekedar branding ya Mas Bagus ya, tetapi memang untuk melindungi produk itu sendiri. Nah, berarti dengan menggunakan ini kan teknologi aluminium foil atau metalis paper ini udah pasti aman sebetulnya. Dan selama ini kan mereka menggunakan yang polos sehingga ditempel stiker sehingga pesan-pesan yang di produk itu banyak yang nggak disampaikan. Mereka hanya menonjolkan satu titik nama aja gitu loh. Padahal pesan yang bisa disampaikan dari produk itu banyak. Apalagi kalau mereka jeli di tempat wisata itu gitu ya. Mungkin di bagian belakang atau depan sedikit kita kasih aja sedikit info mengenai tempat destinasi wisata di daerah gitu kan. Jadi secara nggak langsung kan mereka juga mengangkat wilayahnya, mengangkat daerahnya. Oke, jadi bisa buat edukasi buat para konsumen ya yang memilih produk itu baru di Malang Mas Bagus. Yang sebetulnya notabene adalah kota besar juga kan, kota besar ada di Pulau Jawa. Berarti nasib pelaku usaha yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau bahkan Papua lebih parah lagi Mas Bagus. Nah, itulah makanya tugas dari media Javanusa ini kan mengedukasi mereka. Oke. Biar lebih mereka itu bisa lebih terbuka mengenai packaging. Oke, berarti bisa tarik kesimpulan ya buat teman-teman pengusaha yang ada di Indonesia bahwa tidak selamanya yang namanya kemasan seperti ini mahal harganya ya, tidak. Jadi dan kemudian message-nya harus cetak di pabrik, tidak. Nah, di sini ada solusi PT Media Javanusa ini yang bisa memang fokusnya itu di sektor UMKM ya, bisa membantu para pelaku usaha UMKM biar bisa naik kelas, bahasanya seperti itu ya, biar bisa si kemasannya ganti baju menjadi kemasan yang memang bisa bersaing baik di Indonesia maupun ekspor bahkan di luar negeri kan. Kalau kayak gini kan pasti udah tinggal karena kan ya seperti mutu pemerintah kita gitu kan, Indonesia maju, UKM juga maju. Dan memang
pelaku usaha UMKM ini tidak main-main pemirsa ya. Maksudnya teman-teman pengusaha ini harus optimis dan harus bangga karena menjadi menjadi ini ya acuan untuk ekonomi kita ya Mas Bagus ya. Benar nggak sih? Ini kan sebenarnya kan apalagi masa pandemi ini kan. Jadi tonggak perekonomian bangsa ini ya kita bisa berkiblat kepada para pelaku UKM. Para pelaku UMKM. Ya. Iya nggak? Betul. Itu aja dengan kondisi yang apa adanya. Yang apa adanya Kondisi dengan apa-apa ditakutin pandemik ini kan pandemi ini gitu. Jadi mungkin terlepas ya setelah pandemi atau kemudian tadi belum teredukasi dengan baik bahwa sebetulnya harga kemasan ini sama loh dengan kemasan polos ya kan mungkin. Nah satu lagi Mas Bagus yang mungkin yang saya dengar di lapangan atau di para teman-teman pengusaha ngeluhnya adalah ordernya Mas Bagus ya kan, kita ini baru pemula Mas Bagus, kemudian kita harus order ratusan ribu piece, itu kan biasanya untuk di pabrik kan ratusan ribu piece. Di media Japanusa berapa yang bisa kita bisa start di 500 piece, bayangin. Tapi kan yang harus dipahamin bahwa gitu kan untuk standar harga jual untuk bisa mendongkrak HPP suatu produk itu memang kita sarankan di 1000. Disarankan di 1000 piece. Tapi kalau untuk para pelaku UMKM baru yang baru berintis, baru gitu mulai, kan, oke nggak masalah dengan 500 piece. Tapi dengan konsekuensi mungkin akan ada perbedaan harga. Gitu. Jadi mungkin kalau istilahnya kalau di media Japanusa ini semakin banyak kuantiti yang teman-teman order, harga akan semakin murah patokannya itu. Dan sebelum gini, harga termahal kemasan ini pun yang kemasan 500 piece yang pesan 500 piece itu pun sebetulnya masih relatif sama dengan kemasan polos Mas Bagus. Betul. Hampir sama. Nah, ini yang memang tidak teredukasi dengan baik di teman-teman pengusaha. Tidak teredukasi dan kekurangan pengetahuan mungkin akhirnya nggak nyampe kan, artinya memang manfaat tren-tren sekarang apa yang ada di pasar itu seperti apa, mereka kurang update. Justru malah yang update sekarang malah mahasiswa yang usianya masih muda Mas Bagus, masih 20-an tapi punya produk yang udah bombastis itu karena mereka memang sudah tadi bayangin ya. Jadi kalau tadi teman-teman mikir bahwa dengan kemasan polos saja udah laku dan sudah ibaratnya zona aman lah gitu, ternyata dengan kemasan yang lebih bagus lagi, lebih branding, ini buktinya banyak banget. Nanti kapan-kapan kita undang teman-teman pengusaha yang tadinya menggunakan kemasan polos, kemudian dia beralih kemasan branding, dia butuh berapa tahun tuh ya Mas Bagus ya untuk bisa akhirnya mencapai titik optimal omset yang tadinya itu. Nanti kita kapan-kapan kita undang. Pasti itu akan ada sesuatu. Kenapa bisa terjadi seperti itu kan? Itu tentunya memang tidak instan, pasti akan ada perjuangan di perjalanan itu. Tidak hanya kemasan ya Mas Bagus ya. Kita coba berbagi ilmu. Kita akan berbagi ilmu. Kenapa mereka bisa secepat itu padahal usia baru 20 tahunan, baru lulus. Tapi omsetnya udah ratusan juta, bahkan miliaran. Sementara ada banyak teman-teman pengusaha yang udah, Pak saya udah 20 tahun, Mas saya udah 30 tahun, tapi masih kayak jalan di tempat gitu. Nah kadang ya tadi hal-hal yang saat ini sedang tren tidak tersampaikan di samping juga kan istilahnya bukan hanya kita yang harus mengedukasi, tetapi pemerintah harus juga turut aktif, terutama di perizinan. Benar-benar dipermudah ya. PIRT, Badan POM, ALA, semacam itu ya. Benar-benar dipermudah, bahkan difasilitasi dengan benar-benar mungkin mereka pemerintah harus melahirkan tim khusus untuk itu ya. Betul. Tapi kayaknya mungkin udah ya Mas Bagus ya, pemerintah udah belum sih Mas Bagus? Udah fokus belum, udah concern belum sih? Selama ini sih kalau kita lihat, kita baca artikel sih sudah. Tapi kan keluhan-keluhan di lapangan yang masuk ke kita itu kan masih ada. Apalagi kan saya pernah dengar itu di suatu daerah pengurusan PRT aja berdasarkan kuota. Oh iya benar. Nah ini kan sebenarnya kurang bagus berdasarkan kuota. Kasihan yang udah nunggu makanan laku, dipaksa jualan takut kena sidak kan gitu. Betul. Pemerintah daerah sebagai payungnya mereka itu kan benar-benar harus bisa membawai kan, dalam arti membantu pengurusan semudah mungkin. Pemerintah kapan-kapan harus kita undang ke sini nih Mas Bagus. Betul. Kita undang ke sini, kita ajak saling sharing kondisi perekonomian yang ada, kondisi pelaku UKM yang ada ya Mas Bagus ya. Biar bisa sharing, mudah-mudahan insyaallah pemerintah bisa ikutlah bergabung dalam podcast kita ya Mas Bagus ya. Nanti kita akan hadirkan juga ahli digital marketing. Wih, mantap. Ahli digital marketing sehingga
udah produknya bagus, didukung dengan kemampuan digital marketing yang walah, sehingga akhirnya menjadi balance. Jadi kalau disimpulkan Mas Bagus, kira-kira supaya kita sukses jualan apa aja Mas Bagus? Ya, pertama adalah kualitas produk ya. Kualitas produk itu sendiri. Oke. Kualitas produk. Itu ya teman-teman, kualitas produk. Pengetahuan pasar. Pengetahuan pasar. Ya, pengetahuan pasar itu bukan hanya mencari agen dan reseller, tapi tetap juga selalu update mengenai makanan-makanan kekinian. Oke, berarti ini kan pengetahuan pasar, agen, reseller, dan makanan kekinian yang ada saat ini. Dan yang terakhir tentunya ada di kemasan. Ya, jadi kemasan ya. Jadi bisa dibilang berarti satu adalah produk itu sendiri, yang kedua adalah marketingnya, yang ketiga adalah kemasan. Jadi bisa diambil 3 kesimpulan itu. Kalau para pelaku usaha UMKM ini bisa memainkan 3 hal itu, bukan tidak mungkin penjualan langsung up ya Mas Bagus ya. Ya, tentunya seperti itu. Harapan kita seperti itu. Tapi kan kembali lagi ke para pelakunya. Nah, kebanyakan gini Mas Bagus, kalau saya lihat di lapangan ya, para pelaku usaha UMKM khususnya yang masih baru nih, yang baru merintis, baru jualan, mereka memang secara knowledge, secara digital marketing belum dapat. Terus kemudian banyak sih beberapa yang kemarin nanya, Mas, saya baru mulai nih, kalau 500 tuh angkanya gede banget. Mereka udah menganggapnya gede banget tuh mindset mereka tuh. Itu gimana Mas Bagus? Nah, di sini kan kita punya suatu program, ya kita jadi gini, itu kan murni bahwa istilahnya CSR-nya kita, gitu ya. Untuk membantu mensupport mereka, gitu ya. Jadi para pelaku UKM yang sekiranya merasa yakin dengan produknya, tetapi dengan segala keterbatasannya, gitu kan, kita bisa kontak ke kita, bisa langsung menghubungin ke nomor ini ya, dia. Nomor ini nanti ada, kemudian ada tim kita, ya tim kita yang akan menghubungin nanti. Kemudian akan kita pandu. Oke, kita bimbing ya. Iya, intinya kita akan coba bantu semaksimal kita untuk mengangkat mereka. Jadi ini adalah salah satu program CSR dari PT Media Javanusa. Kita punya program ya bedah UMKM itu Mas Bagus ya. Iya, terutama nanti mungkin suatu saat kita ajak gabung beberapa artis ibu kota, gitu kan, untuk masuk ke CSR kita, gitu kan, untuk membantu para pelaku UMKM. Ya, jadi pokoknya teman-teman yang ada di daerah ya, teman-teman pengusaha yang sekarang sedang berjuang di masa pandemi ini nggak usah khawatir. Ya, terus pantengin terus podcast kita, karena mungkin setiap minggu kita akan terus bahas mengenai perkembangan situasi UMKM yang dan itu nantinya akan sangat membantu sekali buat terutama pelaku UMKM pemula. Tadi kenapa tadi bilang semua kadang mikir bahwa minimal ordernya harus 500, itu angka yang banyak, padahal sebuah angka yang sedikit Mas. Ya, di situ terselip suatu pemahaman yang khusus sebenarnya ya, gitu kan. Jadi sekarang contoh gitu kan. Kalau ada pelaku UMKM pemula, dia berusaha untuk menekan HPP sedikit mungkin. Karena apa? Karena takut kerugian. Takut rugi, bener. Nah, usaha takut rugi Mas Bagus. Iya, sekarang gini, kalau untuk setiap para pengusaha, calon entrepreneur, yang perlu disiapkan mental yang utama itu adalah siap mental rugi dulu. Mental rugi. Jadi iya dong. Ada teman saya bilang, saya pengen usaha ini kok nggak untung-untung. Memang nggak untung teorinya muridnya. Atau gimana? Iya, nah karena mungkin pertama dia mental ruginya belum disiapkan lebih awal. Yang dipikirkan itu adalah untung. Ya, jadi kita menerima keuntungan itu mudah. Nggak ada Iya, tapi kita begitu mengalami suatu kerugian sedikit, mereka udah down. Akhirnya udah mempengaruhi secara psikologi mereka, malas-malesan, malas mengembangkan. Betul. Bahwa itu cuma istilahnya ganjalan awal aja kan? Yes. Padahal teman-teman waktu saya kuliah juga saya pernah diajarin sama dosen saya Mas Bagus bahwa sebuah produk itu butuh waktu untuk berhasil, butuh proses. Seperti manusia lah gitu kan, butuh proses dari bayi, remaja, anak-anak, remaja sampai dewasa. Begitu pula dengan produk. Produk colong dikasih waktu katanya, biar dia berproses. Ya, butuh waktu. Dulu teorinya kalau nggak salah 5 tahun malah Mas Bagus ya, 5 tahun. Baru kita mendapatkan namanya break even point. Itu dulu di kampus dulu saya. Dan ternyata di dunia nyata pun ketika saya memulai usaha Mas Bagus ya, itu memang butuh proses itu gitu, butuh proses di mana jarang sekali saya temukan ketika kita membuat sebuah usaha itu langsung untung. Pasti ketemunya adalah rugi, kemudian akhirnya untung. Itu sebenarnya ujian di kitanya ya. Betul. Gitu. Ujiannya akhirnya nanti akan ketemu manis pada waktunya Mas Bagus gitu ya. Ya, kalaupun ternyata tidak sesuai dengan harapan, kita kan yang penting adalah
senjata terakhir kita adalah inovasi. Kita selalu berinovasi akhirnya yang baru. Dengan semakin banyak masalah yang kita temukan, maka semakin banyak solusi yang kita dapat, kan kayak gitu kan. Dan memang bisa dibilang pengalaman itu mahal harganya ya karena ini. Karena itu kekuatan kita untuk menghadapi suatu persoalan. Oke. Dan juga menarik sekali pembahasan kita hari ini tentang kemasan ya Mas Bagus ya, tentang apa perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman pengusaha Mas Bagus ya. Betul. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya ya Mas Bagus ya. Ya. Oke. Kita akan datangkan beberapa bintang tamu. Mungkin kita suatu saat akan mendatangkan seorang selebritis yang dia memang menggelutin di produk UMKM dan akan kita bedah kesuksesannya mereka. Apakah istilahnya dia sebagai public figure itu menjadi poin khusus ya, gitu kan? Atau memang karena kreativitasnya. Nah ini harus kita bedah. Oke. Sip. Pokoknya teman-teman yang pengusaha yang ada di Indonesia terus positif, terus konsisten, fokus untuk jualannya. Kita Media Jawanusa selalu berkarya bersama Media Jawanusa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan berapa menit? Pakai durasi ya, ingetin ya durasi nanti. Terlalu lama. Jadi kita ini, jadi kan sebenarnya untuk podcast itu nggak lebih dari 10 menit.